Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini dan membantu kami terus menghadirkan cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan, dan mari kita mulai. Keusilan Abu Nawas. Abu Jahil disuruh cium kambing jantan. Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya sambil menyeduh teh pahit, ketika tiba-tiba ketenangan pagi itu diganggu oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Langkah itu keras, cepat, dan berirama seperti orang yang sedang gelisah atau berniat macam-macam. Yang muncul tentu saja adalah seseorang yang wajahnya paling sering membuat Abu Nawas ingin pura-pura tidak ada di rumah, Abu Jahil. Pria itu datang dengan napas ngos-ngosan, wajah merah, dan gaya penuh emosi seperti biasanya. Rambutnya berantakan, seakan ia baru saja berkelahi dengan ayam tetangga. Abu Jahil terkenal sebagai orang yang paling suka mencari masalah dengan Abu Nawas. Mau kalah, mau menang, intinya dia selalu ingin terlihat lebih unggul. "Abu Nawas, keluar kau!" teriaknya sambil mengetuk tiang rumah Abu Nawas. Abu Nawas tidak bergerak. Ia hanya menatapnya sambil meniup teh hangat. "Aku sudah di luar, kau mengetuk tiang, bukan pintu." Abu Jahil berhenti. Ia menghela napas panjang, ia bahkan menatap tiang itu, lalu memandang Abu Nawas dengan kesal. "Kau selalu saja membuatku malu." Abu Nawas mengangkat bahu. "Aku tidak melakukan apa-apa, kau yang mengetuk tiang." Abu Jahil mencak-mencak. "Ini semua gara-gara kemarin, kau mempermalukanku di pasar." Abu Nawas menggaruk kepala. "Yang mana? Banyak yang mempermalukanmu. Aku tidak ingat." "Yang waktu aku bilang bisa menebak berat kambing tetangga hanya dengan melihatnya," kata Abu Jahil. Abu Nawas meneguk teh. "Ah, yang itu. Tapi itu salahmu sendiri. Kau bilang kambing itu beratnya 30 kilo, padahal ternyata 60 kilo. Padahal kambingnya hanya berdiri diam." "Itu kambing licik," bantah Abu Jahil. "Tidak. Yang licik," Abu Nawas menunjuk hidung Abu Jahil. "Kau." Abu Jahil makin naik darah. "Pokoknya, hari ini aku menantangmu. Aku ingin membuktikan kepada seluruh warga bahwa kau tidak lebih pintar dariku." Abu Nawas bersandar. "Sudah berapa kali kita melakukan ini dan kau kalah?" "Tidak peduli, hari ini aku yakin menang," kata Abu Jahil. Abu Nawas menyesap teh dan berkata santai. "Seseorang yang sering kalah biasanya semakin yakin ketika hendak kalah lagi." Ucapan itu membuat Abu Jahil melotot. "Beraninya kau!" Warga mulai berdatangan. Mereka tahu kalau Abu Nawas dan Abu Jahil sudah bertemu seperti itu, pasti akan ada tontonan seru. Salah satu warga berseru, "Wah, ini pasti menarik. Abu Jahil mau menantang Abu Nawas lagi nih." Yang lain menambahi, "Dulu dia kalah tebakan, kalah lomba lari, kalah catur, kalah adu domba, kalah semua." Abu Jahil memerah seperti udang rebus. "Aku tidak peduli komentar kalian. Hari ini aku akan menang," katanya dengan nada tinggi. Abu Nawas berdiri perlahan, menatap mata Abu Jahil dengan senyum tipis. "Baiklah, tantangan apa?" "Aku ingin lomba cerdas," kata Abu Jahil. "Siapa yang bisa memberikan jawaban paling masuk akal untuk pertanyaan raja? Kita pergi ke istana." Warga sorak. Abu Nawas menghela napas. Abu Jahil gaya seperti singa, padahal otaknya sering nyasar. Tapi yang paling menarik adalah tiba-tiba muncul prajurit istana. "Raja Harun al-Rashid memanggil kalian berdua," katanya. Rupanya konflik mereka terdengar sampai istana. Raja selalu senang melihat tingkah Abu Nawas, tetapi ia juga selalu geli melihat Abu Jahil berambisi padahal sering apes. Di istana, Raja duduk di singgasananya sambil tersenyum lebar. "Kalian datang tepat waktu," katanya. "Aku ingin menguji siapa yang lebih cerdas, Abu Nawas atau Abu Jahil." Abu Jahil mengangkat dana bangga. "Aku yakin akan menang, Baginda." "Jangan percaya penuh dulu," kata Raja sambil melirik Abu Nawas. Abu Nawas punya kepala yang licin seperti belut. Abu Nawas tertawa. "Kepala Abu Jahil lebih licin, Baginda. Licin karena tidak ada pikiran yang menahan." Warga yang ikut menonton tertawa sampai menunduk. Raja mengangkat tangan. "Baik, pertanyaannya satu saja.
Siapapun yang bisa menjawab dan membuatku puas, dialah pemenangnya. Abu Jahil mengangguk penuh percaya diri. Saya pasti bisa, Baginda. Lalu Raja berkata, pertanyaannya adalah, bagaimana kau membuktikan bahwa kau lebih cerdas daripada lawanmu tanpa harus mengatakan apa-apa tentang kecerdasanmu? Abu Jahil kaget. Hah? Ia bingung. Ia menggaruk kepala, mikir keras sampai wajahnya seperti baru makan jeruk asam. Abu Jahil maju dan mencoba menjawab. Baginda, saya akan berdiri dengan bangga. Ya, itu bukti kecerdasan saya. Raja menghela napas. Itu jawaban yang sangat buruk. Warga menahan tawa. Ada yang bahkan menutup mulut karena takut terlalu keras. Raja melanjutkan. Abu Nawas, silahkan. Abu Nawas maju pelan-pelan sambil mengelus jenggot. Baginda, saya punya cara terbaik untuk membuktikan kecerdasan tanpa mengatakan apa-apa tentang kecerdasan. Apa itu? Tanya Raja. Abu Nawas tersenyum. Ia menoleh ke kerumunan dan berkata keras, bawakan seekor kambing jantan. Warga heran. Raja mengangkat alis. Abu Jahil memucat. Tak lama, seekor kambing jantan gemuk, berkumis tebal dan agak bau dibawa masuk ke ruangan. Kambing itu tampak sangat percaya diri, seakan tahu ia akan menjadi tokoh penting hari itu. Abu Nawas menunjuk kambing itu dan berkata, Baginda, saya tidak akan menyombongkan kecerdasan saya, tapi saya akan membuat Abu Jahil menunjukkan kebodohannya tanpa saya memaksanya. Raja mencondongkan badan. Bagaimana caranya? Abu Nawas menoleh keluarga. Semua orang tahu Abu Jahil sangat ingin terlihat lebih pintar dariku, dan ia punya satu kebiasaan buruk. Apa itu? Tanya Raja. Ia akan melakukan apapun yang saya lakukan supaya terlihat tidak mau kalah. Raja tersenyum. Oh, aku tahu kebiasaan itu. Abu Jahil panik. Tunggu, jangan libatkan aku. Abu Nawas mendekati kambing, lalu dengan santai berkata, Baginda, saya akan membuktikan sesuatu. Ia menunduk dan pura-pura hendak mencium kepala kambing. Baru mengarah saja, Abu Jahil refleks berteriak, Aku juga bisa! Seluruh ruangan kaget. Abu Nawas tersenyum licik. Tanpa menyentuh kambing, ia berdiri lagi. Baginda, lihat, saya belum melakukan apapun, tapi Abu Jahil sudah ingin menirukan. Kalau saya melakukan hal memalukan, dia pasti ikut. Maka saya tidak perlu membuktikan kecerdasan, dia yang membuktikan kebodohannya. Raja tertawa berbahak-bahak. Semua warga ikut tertawa. Abu Jahil makin panik. Tidak, aku tidak mau dibilang bodoh. Aku harus membuktikan bahwa aku lebih berani dari Abu Nawas. Raja masih tertawa ketika berkata, Baik, Abu Jahil, kalau kau mau membuktikan bahwa kau tidak kalah dari Abu Nawas, silahkan lakukan apa yang hendak kau lakukan tadi. Lakukan apa? Tanya Abu Jahil. Yang kau teriakan, jawab Raja sambil menahan tawa. Warga berseru, cium kambingnya, cium! Abu Jahil mau pingsan. Tidak! Tadi kamu bilang, aku juga bisa, jadi buktikanlah. Abu Jahil tersudut, mundar-mandir, menggeleng-geleng seperti ayam sakit. Namun karena gengsi lebih besar dari otaknya, akhirnya ia mendekati kambing jantan itu. Kambing itu memandangnya dengan tatapan menantang, seolah berkata, Ayo, sini, aku tunggu. Raja menutup mulut menahan tawa. Warga memegang perut karena sakit tertawa. Abu Jahil akhirnya menutup mata, mencondongkan tubuh, dan wah! Ia mencium kambing itu, bahkan lebih lama dari yang dibutuhkan karena saking tegangnya. Kambing itu mengembik keras, seperti mengejek. Be! Seluruh ruangan meledak dalam tawa yang menggema. Raja berkata sambil terpingkal-pingkal. Ini hari paling menghibur sepanjang bulan. Abu Nawas, kau menang. Dan Abu Jahil, kau benar-benar telah membuktikan siapa yang lebih bodoh. Abu Jahil berdiri dengan wajah merah tua, bau kambing menempel di hidungnya. Ia ingin marah, tapi semua orang sudah menangis karena tertawa. Abu Nawas menepuk pundaknya. Lain kali Abu Jahil, kalau ingin terlihat pintar, jangan mengucapkan aku juga bisa sebelum tahu apa yang akan terjadi. Warga mengangkat Abu Nawas sebagai pahlawan hari itu. Sementara Abu Jahil, ia pulang dengan wajah malu, berjalan pelan sambil disusul kambing jantan yang terus mengikutinya karena mengira Abu Jahil jatuh cinta padanya. Warga menertawai pemandangan itu sepanjang jalan.
Dan sejak hari itu, Abu Jahil terkenal sebagai satu-satunya orang di Baghdad yang pernah mencium kambing jantan. Bukan karena ia bodoh, tapi karena Abu Nawas terlalu cerdik. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad yang megah, matahari baru saja terbit di atas sungai Tigris, menyinari istana-istana yang berkilauan dan pasar-pasar yang mulai ramai. Abu Nawas, si cerdik pandai yang terkenal dengan kelicikannya, sedang berjalan-jalan di tepi sungai sambil mengunyah kurma segar. Rambutnya yang ikal acak-acakan, jubahnya yang usang tapi nyaman, dan senyumnya yang selalu menyimpan rahasia, membuatnya mudah dikenali oleh penduduk kota. Ia baru saja bangun dari tidur malam yang nyenyak, setelah semalam menghabiskan waktu bercerita dengan para pedagang di kedai teh. Tiba-tiba, telinganya menangkap gosip dari dua orang nelayan yang sedang memperbaiki jala mereka di pinggir sungai. Kau dengar tidak? Raja Harun al-Rashid kemarin memberi hadiah emas kepada seorang pemabuk tua di pasar, kata nelayan pertama sambil menggeleng-geleng kepala. Benar. Apa alasan raja melakukan itu? Pemabuk itu pasti punya rahasia besar, balas nelayan kedua, matanya melotot penasaran. Abu Nawas langsung berhenti langkahnya. Apa? Raja memberi hadiah kepada pemabuk? Itu pasti omong kosong, gumamnya dalam hati. Tapi rasa penasarannya langsung membara. Abu Nawas bukan orang yang bisa diam kalau ada hal aneh seperti ini. Ia langsung berbalik arah menuju istana, bertekad untuk mencari tahu kebenarannya langsung dari sumbernya, Raja Harun al-Rashid sendiri. Sesampainya di gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh para penjaga yang sudah hafal wajahnya. Abu Nawas, apalagi yang kau inginkan hari ini? Raja sedang sibuk dengan urusan negara, kata salah seorang penjaga sambil menyeringai. Saudara-saudara, biarkan aku masuk. Aku punya pertanyaan penting yang bisa membuat raja tertawa seharian, jawab Abu Nawas sambil mengedipkan mata. Setelah dibujuk dengan cerita lucu singkat, penjaga akhirnya membiarkannya masuk. Abu Nawas berjalan melewati taman istana yang indah, penuh dengan air mancur dan burung-burung berkicau. Ia tiba di ruang audiensi, di mana Raja Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para menteri dan penasihat. Raja terlihat gagah, dengan jubah sutra merahnya, mahkota emas di kepala, dan senyum ramah yang selalu membuat rakyatnya merasa aman. Assalamualaikum wahai Raja yang mulia, sapa Abu Nawas sambil membungkuk hormat, tapi matanya sudah berkelap-kelip penuh rasa ingin tahu. Waalaikumsalam Abu Nawas, apa yang membawamu ke sini pagi-pagi begini? Kau terlihat seperti kucing yang baru mencium ikan segar, tanya Raja Harun sambil tertawa kecil, membuat para menteri ikut tersenyum. Abu Nawas langsung duduk di karpet di depan singgasana. Wahai Raja, aku mendengar kabar aneh dari nelayan di sungai. Katanya, kemarin Raja memberi hadiah emas kepada seorang pemabuk tua di pasar. Benarkah itu? Aku heran sekali. Kenapa Raja yang bijaksana seperti ini memberi hadiah kepada orang yang suka minum anggur sampai mabuk? Raja Harun tersenyum lebar, seolah sudah menunggu pertanyaan ini. Abu Nawas, kau memang selalu cepat tanggap. Ya, benar. Kemarin aku memang memberi hadiah sekantong emas kepada seorang pemabuk bernama Ali yang sudah tua. Tapi ada alasannya. Mau kau dengar ceritanya? Tentu saja Raja, ceritakanlah. Aku siap mendengar sampai matahari terbenam, kata Abu Nawas sambil menyilangkan kaki, siap untuk dialog panjang. Raja Harun mulai bercerita. Kemarin sore, aku menyamar sebagai pedagang biasa dan berjalan-jalan di pasar untuk mendengar keluhan rakyat. Di sana, aku bertemu dengan Ali, si pemabuk tua. Ia sedang duduk di sudut pasar, memegang botol anggur yang hampir kosong dan bergumam sendiri. Aku mendekatinya dan bertanya, "Wahai saudara, kenapa kau minum anggur seperti itu? Bukankah itu merusak tubuh dan akal?" Abu Nawas mengangguk-ngangguk. Dan apa jawabannya, Raja? Raja melanjutkan sambil menirukan suara Ali yang parau. Ali menjawab, "Wahai tuan pedagang, anggur ini adalah sahabatku. Ia membuatku lupa akan kemiskinan, lupa akan istri yang cerewet, dan lupa akan anak-anak yang nakal. Tanpa anggur, hidupku seperti sungai tanpa air." Aku hampir tertawa terbahak-bahak, tapi aku tanya lebih dalam. Kalau begitu, apa yang kau inginkan dari hidup ini selain anggur? Para menteri mulai mendengarkan dengan serius, sementara Abu Nawas menyela. Pasti jawabannya lucu, Raja.
Benar, kata raja. Ali menjawab, aku ingin emas, Tuan. Emas untuk beli anggur lebih banyak, emas untuk bayar utang, dan emas untuk buat istriku diam. Aku berpikir sejenak, lalu aku berkata, baiklah, kalau kau bisa jawab teka-teki ini, aku akan beri kau emas. Ali langsung semangat. Apa teka-tekinya, Tuan? Aku bilang, apa yang bisa terbang tanpa sayap, menangis tanpa mata, dan berlari tanpa kaki? Abu Nawas berpikir sebentar, tapi raja melanjutkan. Ali langsung jawab, awan. Aku terkejut karena jawabannya benar. Lalu aku beri dia sekantong emas sebagai hadiah. Abu Nawas mengerutkan kening. Hanya karena teka-teki, tapi raja kenapa harus pemabuk? Banyak orang pintar di Baghdad yang bisa jawab teka-teki itu. Raja Harun tersenyum bijak. Justru itu poinnya, Abu Nawas. Ali, si pemabuk itu, meski mabuk, masih punya akal yang tajam. Ia mengajarkan aku bahwa kebijaksanaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang yang dianggap rendah. Itulah kenapa aku beri hadiah, bukan karena mabuknya, tapi karena jawabannya yang cerdas. Abu Nawas tidak puas. Tapi raja, izinkan aku bertemu dengan Ali ini. Aku ingin debat dengannya. Mungkin jawabannya hanya kebetulan. Raja tertawa. Baiklah, Abu Nawas. Aku akan panggil Ali ke istana, tapi jangan kau buat dia malu. Tak lama kemudian, seorang prajurit membawa Ali si pemabuk ke ruang audiensi. Ali terlihat tua, berjanggut kusut, jubahnya compang-camping, dan matanya masih agak merah karena anggur semalam. Ia membungkuk hormat di depan raja, tapi matanya melebar melihat Abu Nawas. Wahai raja yang mulia, kenapa hamba dipanggil? Apa hamba berbuat salah? Tanya Ali gugup. Raja Harun tersenyum. Tidak, Ali. Ini Abu Nawas, temanku yang cerdik. Ia heran kenapa aku beri kau hadiah emas. Ia ingin bertanya padamu. Ali menoleh ke Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apa yang kau herankan? Aku cuma jawab teka-teki raja kemarin. Abu Nawas langsung melontarkan pertanyaan. Ali, kau pemabuk kan? Kenapa kau minum anggur setiap hari? Bukankah itu dosa dan merusak tubuh? Ali menggaruk kepalanya. Ah, Abu Nawas, anggur itu seperti obat bagiku. Saat minum, aku lupa masalah. Istriku cerewet, anakku minta uang terus, tetangga iri. Anggur membuatku bahagia sejenak. Tapi bahagia palsu, bantah Abu Nawas. Kau bisa bahagia dengan berdoa atau bekerja keras. Kenapa harus mabuk? Ali tertawa kecil. Berdoa? Aku berdoa setiap hari, tapi perut lapar tetap lapar. Bekerja keras? Aku sudah tua, tulangku rapuh. Anggur setidaknya membuatku bermimpi indah. Kau sendiri, Abu Nawas, katanya kau suka bercanda dan menipu orang. Apa itu bukan mabuk juga? Mabuk kata-kata. Para menteri menahan tawa. Abu Nawas terkejut. Jangan samakan. Aku bercanda untuk menghibur, bukan untuk lupa diri. Ali mengangguk. Sama saja. Kau lupa masalah dengan candaan. Aku dengan anggur. Bedanya, anggurku dari buah anggur. Candaanmu dari akalmu yang licik. Raja Harun ikut tertawa. Lihat Abu Nawas, Ali ini pintar berdebat. Abu Nawas tidak menyerah. Baiklah Ali, kemarin kau jawab teka-teki raja dengan benar. Coba jawab teka-tekiku ini. Apa yang punya 4 kaki pagi hari, 2 kaki siang hari, dan 3 kaki malam hari? Ali berpikir sebentar, lalu tersenyum. Manusia, bayi merangkak dengan 4 kaki, dewasa berjalan dengan 2 kaki, dan tua memakai tongkat sebagai kaki ketiga. Abu Nawas mengangguk terkesan. Benar. Tapi kau pemabuk, bagaimana bisa jawab begitu cepat? Ali mengangkat bahu. Mabuk tidak hilangkan akal Abu Nawas, malah kadang buat pikiran lebih bebas. Saat mabuk, aku bisa berpikir hal-hal aneh yang orang sadar tidak kepikiran. Abu Nawas masih heran. Tapi raja, kenapa beri hadiah emas? Bisa-bisa pemabuk lain datang minta yang sama. Raja Harun menjawab, justru itu Abu Nawas. Aku ingin tunjukkan bahwa hadiah bukan untuk mabuknya, tapi karena kebijaksanaannya. Kalau pemabuk lain datang, aku akan uji mereka juga. Siapa tahu ada permata di antara lumpur. Ali menyelah. Wahai raja yang mulia, terima kasih atas hadiahnya. Dengan emas itu, aku bisa beli rumah kecil, bayar utang, dan ya, beli anggur sedikit. Semua tertawa. Abu Nawas akhirnya mengakui. Baiklah raja, aku mengerti sekarang. Ternyata pemabuk seperti Ali ini punya sisi baik. Tapi Ali, janji ya, jangan habiskan semua emas untuk anggur. Ali mengedipkan mata. Janji Abu Nawas, sebagian untuk anggur, sebagian untuk, ya, beli buku teka-teki, biar aku bisa debat lagi sama kau.
Raja Harun memerintahkan pesta kecil di istana untuk merayakan pertemuan itu. Mereka makan bersama, bercerita dan berdebat sampai malam. Abu Nawas pulang dengan hati puas, meski masih sedikit heran. Sejak itu, ia sering mampir ke rumah Ali, bukan untuk minum anggur, tapi untuk bertukar teka-teki dan cerita lucu. Di Baghdad, gosip tentang raja yang memberi hadiah kepada pemabuk menyebar luas, tapi kini dengan tambahan, dan Abu Nawas yang heran akhirnya jadi teman si pemabuk. Itulah cerita bagaimana keheranan Abu Nawas membawa pelajaran tentang kebijaksanaan yang tersembunyi di tempat tak terduga. Pada suatu minggu yang sangat ramai di Baghdad, di mana pasar penuh sesak, penjual sayur berteriak seperti burung camar, dan anak-anak berlari-lari sambil membawa kurma gratis hasil tipu daya kecil mereka, terdengar kabar aneh yang membuat seluruh warga berhenti beraktivitas. Kabar itu datang dari arah lapak seorang pria bernama Syamsir. Syamsir adalah orang yang sangat suka memamerkan dirinya. Ia mengaku bisa membaca kitab apa saja, bisa menjelaskan hukum apapun, dan bisa mengalahkan siapapun dalam debat. Padahal semua orang tahu, dia hanya mempelajari 2 halaman buku. Itu pun halaman sampul dan daftar isi. Namun karena wajahnya serius dan jenggotnya panjang, beberapa orang mudah tertipu. Hari itu, ia berdiri di tengah pasar dengan tongkat panjang yang biasa ia pakai untuk mengetuk siapa saja yang membuatnya kesal. Ia berteriak lantang, "Wahai warga Baghdad, aku, Syamsir, sang ulama besar, menantang siapa saja untuk debat. Tidak ada yang bisa mengalahkan kepintaranku." Warga mengangkat alis. Ada yang tertawa, ada yang menggeleng-geleng, dan ada pula yang berkata, "Ulama besar dari mana? Belajar nulis saja masih terbalik." Namun Syamsir tidak peduli. Ia terus berteriak seperti ayam jago yang baru belajar crowing. Dan seperti biasa, ketika orang sombong menantang, hanya satu nama yang muncul di pikiran warga. "Panggil Abu Nawas," ujar seorang kakek. "Betul, dia pasti bisa menghibur kita," kata yang lain. "Syamsir pasti kalah, tapi biarkan dia merasakannya," tambah seorang ibu tua. Pada waktu itu, kebetulan Abu Nawas sedang duduk santai di dekat penjual roti, makan roti bulat besar secara pelan-pelan sambil mendengarkan obrolan penduduk. Ia tidak pernah melewatkan peluang untuk menertawakan orang-orang sok pintar. Ketika warga menyebut namanya, Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku menjadi bahan tontonan lagi?" gumamnya. Namun ia tidak menolak. Karena setiap kali seseorang mengaku paling pintar, Abu Nawas punya kewajiban moral untuk membuat orang itu sadar bahwa kesombongan tidak ada gunanya. Ia berdiri, merapikan sorban dan berjalan menuju Syamsir yang sedang mengepalkan tongkat. Begitu melihat Abu Nawas datang, warga mulai berkumpul seperti lalat mengerumuni madu. Syamsir mengangkat dagu. "Wahai Abu Nawas, kau akhirnya datang." Abu Nawas mengangguk sopan. "Aku datang tidak untuk mencari masalah, tapi untuk melihat apakah kau memang ulama atau hanya pedagang tongkat." Syamsir mendengus. "Aku ulama besar." "Sumbernya?" tanya Abu Nawas. Syamsir menunjuk dadanya. "Dari wahyu ilmu yang turun hari ini." Warga tertawa sampai ada yang hampir jatuh. Abu Nawas berkata, "Kalau begitu, mari berdebat. Tapi syaratnya satu, jika salah satu kita kehabisan jawaban, ia harus mengakui kekalahannya." Syamsir menyeringai, "Aku setuju, tapi kalau aku menang, aku akan membawa tongkatku ini dan..." Abu Nawas mengangkat tangan. "Tidak perlu ancaman, kita adu kecerdasan, bukan adu tongkat." Tapi Syamsir memang keras kepala. "Kalau aku menang, kau harus sujud di depan seluruh warga." Warga menahan tawa. Mereka tahu orang yang memberi syarat aneh biasanya sudah tegang sebelum bertarung. Abu Nawas berkata santai, "Kalau aku kalah, aku akan sujud. Tapi kalau kau kalah, kau harus berdiri di tengah pasar dan berkata keras-keras bahwa kau bukan ulama." Warga bersorak, "Setuju." Syamsir menelan ludah. "Baik, baik, aku terima." Debat dimulai. Syamsir maju duluan.
Ia bertanya dengan gaya seperti hakim besar. "Wahai Abu Nawas, bila seekor kambing berjalan ke barat dan angin bertiup dari timur, kemana arah napas kambing itu?" Warga terdiam, menunggu jawaban. Abu Nawas menjawab tenang. Tentu saja napasnya tetap keluar dari mulutnya. Tidak ada kambing yang menghirup angin dari belakang. Warga meledak tertawa. Syamsir tampak kesal. Ia mencoba lagi. "Baiklah, kalau begitu, jika matahari terbit di timur, kenapa ia tidak terbit di barat?" Karena kalau terbit di barat, kau akan bertanya kebalikannya, jawab Abu Nawas. Tawa makin menggema. Syamsir mulai frustasi. Ia melihat tongkatnya seperti ingin dipukulkan ke kepalanya sendiri. Ia bertanya lagi, "Abu Nawas, mengapa air mengalir ke bawah?" "Karena kalau air naik ke atas, kau pasti memarahinya," jawab Abu Nawas. Warga berguling-guling menahan tawa. Syamsir semakin panas. "Bertanya seriuslah," Abu Nawas berkata. "Aku menjawab sesuai kualitas pertanyaanmu." Syamsir gemetar. Ia menghela napas keras. Ini gawat. Kalau ia tidak segera membalikkan keadaan, ia akan dipermalukan total. Ia lalu berteriak, "Sekarang giliranmu bertanya." Abu Nawas berkata pelan, "Baik, pertanyaanku mudah." Syamsir bersiap. Abu Nawas bertanya, "Syamsir, mengapa kau memakai tongkat kemana-mana? Apakah tongkat itu untuk membantu jalanmu atau untuk menutupi ketidakmampuanmu?" Warga, "Wow!" Syamsir tersentak, wajahnya memerah, keringatnya mengalir, mulutnya terbuka tapi tidak ada kata yang keluar. Ia benar-benar kehabisan jawaban. Abu Nawas berkata, "Kalau kau ulama, jawablah." Syamsir panik, tangannya mencari-cari jawaban, tapi yang ia temukan hanyalah tongkatnya. Ia akhirnya melakukan hal yang akan dikenang selama bertahun-tahun. Daripada jawab, ia memilih plak. Ia memukul kepala Abu Nawas dengan tongkat. Warga berteriak kaget. Abu Nawas mundur 2 langkah, memegangi kepala dan berkata, Ini sudah masuk bab lain namanya." Syamsir berteriak, "Aku tidak mau menjawab, jadi aku pukul saja." Abu Nawas tertawa kecil meski kepalanya nyut-nyutan. "Jadi kau mengakui bahwa tongkat itu memang alat untuk menutupi kebodohanmu?" Warga tertawa lagi, lebih keras. Syamsir makin panas. Plak! Ia memukul lagi. Abu Nawas mengangkat tangan. "Jangan memukul aku. Aku bukan gandum yang sedang ditumbuk." Warga memisahkan mereka. Kakek tua di pasar berkata, "Syamsir kalah. Dia tidak menjawab pertanyaan." Abu Nawas berkata sambil mengusap kepalanya, "Menurut perjanjian tadi, siapapun yang tidak bisa menjawab harus berdiri di tengah pasar dan mengakui dirinya bukan ulama." Warga ramai bersorak, "Betul! Ayo Syamsir, tepati janji. Turun dari panggung kesombonganmu." Syamsir gemetar. "Tidak, aku tidak mau." Raja pasar, seorang tetua yang dihormati, datang mendekat. "Kau harus menepati ucapanmu." Akhirnya setelah hampir setengah jam warga menekan, Syamsir menyerah. Ia berdiri di tengah pasar, wajah merah seperti tomat busuk, memegang tongkat yang kini lebih memalukan daripada membantu, dan berkata dengan suara lirih, "Aku bukan ulama." Lebih keras, "Aku bukan ulama." Lebih keras, "Aku bukan ulama." Pasar meledak penuh tawa. Abu Nawas mendekat dan berkata halus, "Mulai sekarang, kalau ingin belajar, belajarlah sungguh-sungguh, jangan sok pintar. Kalau tidak, tongkatmu yang akan bicara, bukan otakmu." Syamsir gemetar. Ia menghela napas keras. Ini gawat. Kalau ia tidak segera membalikkan keadaan, ia akan dipermalukan total. Ia lalu berteriak, "Adapun Abu Nawas." Ia hanya kembali ke tempat penjual roti, mengambil rotinya lagi dan berkata kepada diri sendiri, "Debat hari ini lumayan, hanya sedikit benjol." Dan warga Baghdad tidak akan pernah lupa hari ketika seorang ulama palsu dipukul balik oleh kebodohannya sendiri, meski ia yang memegang tongkat. Abu Nawas tuli melawan orang buta. Di sebuah wilayah kecil di pinggiran Baghdad, ada satu masalah yang membuat seluruh warga geleng-geleng kepala selama beberapa hari. Masalah itu terdengar sangat sederhana, tapi entah bagaimana, setiap orang yang mencoba menyelesaikannya justru ikut ribut. Masalah itu bermula dari pertengkaran 2 orang, satu tuli dan satu lagi buta. Keduanya bertengkar hebat sampai suara ributnya menggetarkan jendela rumah orang-orang.
Warga bahkan sempat mengira ada dua pasukan besar bergaduh di tengah jalan. Setelah diselidiki, ternyata hanya dua orang. Si tuli bernama Samin dan si buta bernama Haris. Samin yang tuli hanya bisa menebak-nebak apa yang dikatakan Haris. Haris yang buta hanya bisa menebak-nebak apa gerakan tubuh Samin. Maka bayangkan apa jadinya kalau dua orang ini saling salah paham dari awal sampai akhir. Karena makin ribut dan makin tak jelas, warga akhirnya sepakat. Panggil Abu Nawas. Kalau ada masalah aneh, siapa lagi yang bisa diandalkan? Warga mendapati Abu Nawas sedang tidur siang di atap rumahnya, seperti biasa, dengan satu kaki menggantung, satu tangan menutupi wajah, dan napas yang terdengar seperti orang yang sedang memikirkan urusan dunia padahal ialah kelelahan karena makan siang terlalu kenyang. Salah seorang warga memanggil, "Abu Nawas, tolong bangun, ada masalah besar." Abu Nawas membuka satu mata, lalu menutup lagi. "Kalau masalahnya lebih besar daripada utangku, aku akan bangun." "Ini lebih besar," ujar warga. "Bagus, kalau begitu aku bangun." Abu Nawas duduk sambil menguap panjang, lalu turun dengan malas namun tetap dengan gaya orang penting yang sedang menjalankan tugas negara. Saat warga menjelaskan situasinya, Abu Nawas sempat kebingungan. "Tunggu, jadi satu tuli dan satu buta saling bertengkar. Betul. Kalau begitu kalian semua orang normal tidak bisa melerai. Betul. Kalau begitu kalian semua lebih parah dari mereka." Namun warga tetap memaksa Abu Nawas untuk turun tangan. Maka Abu Nawas pun berjalan menuju tempat kejadian di mana Samin dan Haris masih saling teriak. Meski keduanya tidak benar-benar saling mengerti apa yang sedang diperdebatkan. Begitu Abu Nawas sampai, dia menepuk tangan keras-keras. "Beri aku ruang, aku mau menyelesaikan masalah yang bahkan tidak dimengerti pelakunya sendiri." Warga langsung diam, mundur sedikit dan berharap-harap cemas. Abu Nawas menatap keduanya sebentar. Lalu ia berkata, "Baik, kalian berdua jangan bicara dulu. Aku mau dengar cerita masing-masing, tapi harus bergantian." Haris, si buta, langsung maju duluan. "Abu Nawas, orang tuli Ina mendorongku. Tiba-tiba saja aku disentuh. Tentu aku marah. Aku tidak lihat siapa yang melakukan, tapi aku tahu itu dia. Aku minta dia minta maaf." Abu Nawas mengangguk. "Baik, aku mengerti. Sekarang giliranmu, Samin." Samin yang tuli langsung menjawab dengan suara keras. "Aku didorong duluan. Aku cuma mau lewat. Aku lihat dia berdiri di tengah jalan dan tidak bergerak. Aku panggil dia, tapi dia tidak dengar. Jadi aku sentuh sedikit, malah dia marah." Abu Nawas langsung paham. Ini murni salah paham antara dua orang dengan kondisi yang saling mendukung untuk menciptakan kekacauan. Tapi tentu saja menyelesaikan masalah dengan logika biasa tidak akan cukup. Mereka berdua keras kepala. Mereka berdua merasa benar, dan kedua-duanya tidak bisa memahami pihak lain secara normal. Jadi Abu Nawas mengambil pendekatan yang tidak normal. Dia berdiri tegak, lalu berkata, "Aku punya cara menyelesaikan ini secara adil. Tapi kalian harus ikuti perintahku tanpa membantah." Keduanya mengangguk, meski sebenarnya yang satu tidak melihat anggukan itu dan yang satu tidak mendengar perintah itu. "Pertama," kata Abu Nawas, "kalian berdua harus melakukan pertarungan keadilan." Semua warga kaget. "Pertarungan? Abu Nawas, itu malah bikin kacau." Abu Nawas mengangkat tangan. "Tenang, ini pertarungan paling aman di dunia." Dia mengambil 2 buah bantal besar yang dipinjam dari rumah warga terdekat. Satu sisi tuli, satu sisi buta. Kalian bertarung pakai bantal ini. Siapa yang kena pukul 3 kali, kalah. Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang mengkhawatirkan, ada yang penasaran, tapi sebagian besar justru menahan tawa karena membayangkan apa yang bakal terjadi. Pertarungan dimulai. Haris si buta memukul ke segala arah seperti kipas angin rusak yang berputar-putar tanpa arah pasti. Samin si tuli menghindari ke segala arah, tapi kadang menghindari dari bayangan sendiri karena tidak tahu dari mana pukulan datang. Warga berusaha menghitung pukulan, tapi semuanya tertawa sampai lupa menghitung. Satu-satunya yang paling serius hanyalah Abu Nawas.
yang sebenarnya juga hampir tertawa tapi berusaha menahan demi kehormatan profesinya kalau dia punya profesi. Karena tidak melihat, Haris memukul udara berkali-kali lalu mengenai pohon. Karena tidak mendengar, Samin berteriak, "Kau di mana?" sambil memukul tanah. Setelah beberapa menit kacau balau, akhirnya keduanya berhenti kelelahan. Abu Nawas pun maju dengan wajah serius, seolah telah menggunakan perhitungan rumit. "Baik, setelah menimbang dengan sangat teliti, kalian berdua seri." Keduanya tampak bingung, namun juga terlalu lelah untuk protes. Seri pun mereka tidak tahu apakah tadi mereka memukul lawan, atau pohon, atau tiang rumah. Abu Nawas lalu melanjutkan, "Kalian berdua sama-sama tidak bersalah. Ini hanya salah paham. Yang buta tidak melihat, yang tuli tidak mendengar. Jadi kalian berdua sebenarnya korban keadaan. Maka kalian harus saling memaafkan." Ajaibnya keduanya mengangguk. Mungkin karena sudah terlalu capek untuk bertengkar lagi. Abu Nawas kemudian mendekat dan berkata, "Kalian mau berdamai?" "Mau." "Bagus, sekarang berjabat tangan." Masalahnya, yang satu tidak melihat tangan mana, yang satu tidak mendengar instruksi landutan. Mereka saling mencari tangan masing-masing seperti dua ayam mencari biji jagung dalam gelap. Abu Nawas akhirnya memegang kedua tangan mereka dan menyatukannya. "Ini tangan kamu, ini tangan dia. Sudah, salam." Keduanya berjabat tangan, warga bersorak lega. Masalah selesai. Tetapi tentu saja, tidak ada kisah Abu Nawas yang berakhir dengan kejutan. Saat keduanya pergi sambil tertawa kecil, seorang warga bertanya, "Abu Nawas, kenapa harus disuruh bertarung bantal? Bukannya cukup diberi penjelasan saja?" Abu Nawas berkata, "Kalau hanya ku beri penjelasan, mereka tidak akan puas. Dengan bertarung bantal, mereka merasa sama-sama kuat, sama-sama berani, dan sama-sama punya kesempatan menang. Orang yang merasa seimbang baru bisa berdamai tanpa dendam." Warga mengangguk, meski sebagian masih bingung. Abu Nawas lalu menambahkan, "Kapan lagi aku bisa menyaksikan dua orang bertarung bantal tanpa alasan jelas?" Warga pun tertawa keras. Dan seperti biasa, Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah santai, seolah baru menyelesaikan misi paling penting di kerajaan, padahal ia hanya ingin kembali tidur. Abu Nawas menangkap monyet jadi-jadian. Hari itu Baghdad kembali geger, bukan karena perang, bukan karena kebakaran, dan bukan karena pajak baru. Yang membuat kota itu heboh hanyalah satu makhluk kecil berbulu, tapi kabarnya bisa berubah wujud. Rumor itu beredar sangat cepat. Ada monyet jadi-jadian berkeliaran di Baghdad. Kadang dia jadi monyet, kadang seperti manusia. Dia masuk rumah orang malam-malam dan mencuri makanan. Orang-orang panik. Pedagang pasar memasang pagar bambu di sekitar lapak mereka, takut monyet itu tiba-tiba duduk di atas timbangan. Para ibu mengurung anak-anak di rumah karena takut mereka disambar makhluk misterius itu. Bahkan, para prajurit kerajaan mulai berpatroli malam-malam untuk mencari monyet yang katanya sakti itu. Namun tetap saja gagal menemukan jejak. Seperti biasa, ketika masalah aneh terjadi di Baghdad, ada satu nama yang langsung dipanggil, Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid sedang kesal setengah mati karena satu hal kecil. Sarapan paginya lenyap dari meja istana. Roti hangat dan kurma mahal yang sudah disiapkan pelayan hilang tanpa jejak. Para pelayan ketakutan, para prajurit bingung, dan sang juru masak hampir pingsan. Raja sangat marah. "Siapa berani mencuri sarapanku? Ini penghinaan terhadap istana." Kemudian salah satu prajurit dengan gemetar berkata, "Baginda, sepertinya ini ulah monyet jadi-jadian yang semua orang bicarakan." Raja memukul meja. "Sudah terlalu jauh. Monyet semacam apa berani masuk istanaku? Panggil Abu Nawas sekarang juga." Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk haula kerajaan sambil menguap besar. Sepertinya dia dibangunkan paksa dari tidur siangnya. "Baginda memanggil saya?" Raja berdiri, menunjukkan meja sarapan yang kosong. "Abu Nawas, lihat itu. Sarapanku habis, dicuri, dan rakyat takut pada monyet jadi-jadian. Kau harus menangkapnya." Abu Nawas melihat meja itu dengan tenang. Ia mengangguk, mengusap dagu seperti sedang memikirkan sesuatu. "Baginda, apakah ada yang melihat urat monyet itu?" "Belum,"
jawab raja sambil kesal. Semua orang yang melihatnya bilang dia melompat cepat seperti angin. Kadang bentuknya kecil, kadang seperti manusia. Bahkan penjaga istanaku tidak bisa menangkapnya. Abu Nawas terdiam sesaat menatap ruangan yang berantakan, kemudian berkata, "Baik Baginda, saya akan menangkap monyet jadi-jadian itu dalam waktu 3 hari. Raja mengangkat alis. 3 hari? Tidak bisa lebih cepat? Baginda, ini makhluk sakti. Menangkapnya butuh perencanaan besar. Tapi percayalah, dia akan tertangkap. Akhirnya raja mengangguk. Tangkap dia, hidup maupun tidak hidup. Abu Nawas pun membungkuk hormat lalu melangkah keluar istana. Di luar, Abu Nawas mulai menyelidiki kejadian aneh itu. Ia menemui pedagang pasar, ibu-ibu, penjaga malam, bahkan tukang roti. Semua memberikan jawaban yang hampir sama. Monyet itu cepat. Monyet itu bisa hilang tiba-tiba. Monyet itu mencuri makanan. Monyet itu ada sedikit mirip manusia. Mirip manusia? Disitulah Abu Nawas mulai curiga. Ia berjalan pelan melewati ganggang sempit, memperhatikan jejak roti, kulit buah, dan tumpahan kacang. Jejak itu menuju ke satu tempat. Sebuah gudang tua milik seorang pria bernama Abu Jamil. Abu Jamil terkenal licik, malas bekerja, dan sering memanfaatkan orang lain. Ia pernah menipu pedagang, pernah meminjam uang tanpa mengembalikannya, dan bahkan pernah mencoba menjual kucing kepada orang dengan alasan anjing kecil tak berbulu. Abu Nawas sudah menduga sesuatu. Malam itu, ia bersembunyi di belakang gudang. Ia menunggu dan menunggu, sampai akhirnya terdengar suara langkah kecil. Pelan, hati-hati, lalu pintu gudang terbuka sedikit. Keluar dari pintu itu bukan monyet, melainkan Una. Bukan, ternyata manusia. Abu Jamil dengan wajah berlumur tepung, rambut acak-acakan, dan badan membungkuk seperti monyet. Abu Nawas nyaris tertawa. Ternyata misteri monyet jadi-jadian adalah laki-laki lapar yang mencuri makanan lalu pura-pura jadi monyet supaya tidak ketahuan. Abu Nawas melangkah keluar. Wah, siapa yang kita temui di sini? Monyet sakti atau manusia licik? Abu Jamil tersentak, hampir menjatuhkan karung kurma yang ia curi. Abu Nawas, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Oh ya? Kau pikir aku mengira apa? Bahwa kau sedang latihan jadi makhluk setengah monyet? Abu Jamil semakin panik. Jangan laporkan aku ke raja. Aku cuma lapar. Aku spontan saja. Abu Nawas mendekat. Sebenarnya aku tidak mau lapor. Tapi Baginda menyuruhku menangkap monyet jadi-jadian. Dan kebetulan, aku melihat satu di depan mataku sekarang. Abu Jamil jatuh berlutut. Jangan, aku mohon, aku tidak ingin dipenjara. Abu Nawas berpura-pura berpikir keras. Aku bisa saja membantu, tapi satu hal dulu. Apa itu? Aku ingin kau mengaku. Mengaku apa? Mengaku bahwa kau bukan monyet sakti. Aku bukan monyet sakti. Bagus. Dan satu lagi. Apa lagi? Besok pagi, kau ikut aku ke istana. Tapi tenang, bukan untuk dihukum. Kau akan membantu raja melihat monyet jadi-jadian yang sebenarnya. Abu Jamil bingung, tapi ia tidak punya pilihan. Pagi harinya istana kembali ramai. Raja duduk dengan wajah tidak sabar. Abu Nawas, mana monyet itu? Abu Nawas tersenyum dan memberi isyarat. Abu Jamil masuk memakai kostum monyet buatan sendiri. Telinga dari kulit labu, bulu dari sapu ijuk, dan ekor dari sabuk kain. Ia terlihat memalukan. Seluruh istana menahan tawa. Raja terperangah. Ini monyet jadi-jadian. Abu Nawas mengangguk.
Benar Baginda, inilah makhluk yang mencuri makanan di kerajaan. Ia bukan monyet sakti, ia hanya manusia yang berperilaku seperti monyet. Abu Jamil menunduk ketakutan. Abu Nawas melanjutkan, Baginda, makhluk ini berubah bukan karena sihir, tapi karena kelaparan dan kebodohan. Ia cukup pintar untuk menipu rakyat, tapi tidak cukup pintar untuk menipu saya. Raja akhirnya tertawa besar. Luar biasa, Abu Nawas. Kau berhasil mengungkap misteri bodoh ini. Dan kau, Abu Jamil, hukumanmu bukan penjara. Abu Jamil mengangkat kepala penuh harapan. Raja menunjuk tumpukan makanan kerajaan. Mulai hari ini, kau bekerja sebagai penjaga gudang makanan. Agar kau tidak mengulang mencuri, kau akan melihat makanan setiap hari tanpa bisa menyentuhnya kecuali jam istirahat. Itu adalah hukuman paling menyiksa bagi pencuri makanan. Abu Jamil hampir pingsan. Abu Nawas menepuk bahu pria malak itu, lalu berkata, Ingat, menjadi monyet itu melelahkan. Jadilah manusia sepenuhnya. Sejak hari itu, cerita tentang monyet jadi-jadian hilang. Orang-orang kembali tenang. Dan raja memuji Abu Nawas karena berhasil menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Bahkan, ada rumor bahwa Abu Jamil berhenti mencuri selamanya. Karena setiap kali melihat pisang, ia teringat betapa memalukannya menjadi monyet palsu. Kesaktian Abu Nawas merubah keledai jadi singa. Hari itu kota Baghdad sedang riuh oleh satu gosip konyol. Gosip yang terdengar seperti lelucon, tapi disebarkan dengan wajah serius oleh semua orang. Pedagang pasar, prajurit istana, para ibu yang sedang menjemur pakaian, bahkan anak-anak yang biasanya hanya main kelereng, semua membicarakan hal yang sama. Mereka bilang, Abu Nawas bisa merubah keledai menjadi singa. Tentu saja itu terdengar tidak masuk akal. Namun karena gosip itu menyebut nama Abu Nawas, orang-orang justru semakin penasaran. Sebab Abu Nawas memang terkenal bukan karena kekuatan, tapi karena kelicikan otaknya. Ia sering membuat orang percaya sesuatu yang mustahil, dan entah bagaimana, trik-triknya selalu berhasil. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Raja. Harun al-Rashid, Raja sedang menikmati anggur dan buah kurma ketika seorang pengawal datang tergopoh-gopoh. Baginda, ada laporan penting. Raja mengangkat alis. Apalagi kali ini? Jangan bilang Abu Nawas menciptakan bulan kedua di langit. Bukan Baginda, kali ini katanya Abu Nawas bisa merubah keledai menjadi singa. Raja terdiam selama 3 detik. Lalu tertawa keras, terlalu keras, hingga 2 kurma terpental dari mulutnya. Mengubah keledai menjadi singa, Abu Nawas pasti sudah menemukan cara baru untuk menipu orang bodoh. Namun setelah tawa mereda, muncul rasa penasaran kecil di hati Raja. Abu Nawas memang licik, tapi liciknya tidak pernah asal-asalan. Biasanya selalu ada akal tersembunyi di balik aksi gilanya. Baik, kata Raja. Panggil Abu Nawas. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan. Beberapa jam kemudian, Abu Nawas memasuki aula kerajaan dengan langkah santai seperti orang yang datang ke undangan ulang tahun tetangga. Ia menunduk hormat. Baginda memanggil hamba. Raja menatapnya dengan senyum penuh tanda tanya. Abu Nawas, kudengar kok bisa mengubah keledai menjadi singa. Abu Nawas langsung pura-pura terkejut. Baginda sudah mendengar kabar itu. Padahal saya baru melakukan latihan kecil kemarin. Rupanya berita menyebar cepat. Raja mencondongkan tubuh. Kau serius? Abu Nawas menghela napas panjang, seolah ini sangat merepotkan. Baginda, ilmu itu tidak boleh disebarkan sembarangan. Kalau setiap orang bisa mengubah keledai jadi singa, nanti kota kita penuh singa. Keamanan berantakan, pasar tutup, dan pedagang kabur. Tentu Baginda tidak ingin itu terjadi. Jawaban itu justru membuat Raja semakin penasaran. Kalau begitu, tunjukkan padaku saja. Aku tidak akan menyebarkan rahasia itu. Aku hanya ingin melihat sendiri.
Abu Nawas mengusap dagu, berpikir lama atau pura-pura berpikir lama. Baiklah, Baginda. Tapi ada syaratnya. Aha, tentu ada syarat. Apa syaratnya kali ini? Emas, makanan, pajak gratis? Tidak, Baginda. Hanya satu syarat. Apa? Baginda harus menyediakan satu keledai yang menurut Baginda sangat bodoh. Raja memandang penasihatnya, lalu prajurit, lalu menghela napas. Ambil keledai paling bodoh dari kandang kerajaan. Beberapa menit kemudian, seekor keledai kurus dengan wajah melas dibawa masuk. Keledai itu tampak kebingungan kenapa ia tiba-tiba jadi pusat perhatian kerajaan. Bagus, kata Abu Nawas. Sekarang Baginda, para menteri dan semua prajurit boleh duduk melingkar. Upacara mengubah keledai menjadi singa akan dimulai. Upacara. Kata itu saja sudah membuat semua orang tegang. Abu Nawas menarik napas panjang, mengangkat tangan seperti dukun sakti, lalu mulai bicara dengan suara berat, seolah sedang membaca mantra kuno. Wahai makhluk yang lemah, jadilah kuat. Wahai makhluk yang jinak, jadilah buas. Semua prajurit menelan ludah. Raja sendiri mulai gelisah. Abu Nawas mengambil tongkat panjang, mengetuk tanah 3 kali, lalu mengelilingi keledai itu. Ia terus membaca mantra yang tidak jelas maknanya. Tapi lama-kelamaan, orang-orang mulai memperhatikan sesuatu. Keledai itu berubah. Matanya menjadi tajam. Telinganya tegak. Kakinya bergerak gelisah. Ia mengeluarkan suara, bukan ringkikan biasa, tetapi seperti suara geraman kecil. Orang-orang mulai panik. Raja berdiri. Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Abu Nawas tidak menjawab. Ia terus membaca mantra sambil menepuk-nepuk keledai itu. Sekarang, keledai itu benar-benar tampak berbeda. Ia seperti siap menyerang siapa saja yang mendekat. Para prajurit mundur 1 langkah. Bahkan sang penasihat yang biasanya berani pun ikut mundur. Raja mulai pucat. Abu Nawas, hentikan, hentikan, jangan bikin singa di ruang takhta. Akhirnya Abu Nawas berhenti membaca mantra. Ia mengusap kepala keledai itu dengan lembut, lalu berkata, Baginda, sekarang lihatlah hewan ini. Apakah menurut Baginda ini masih terlihat seperti keledai yang bodoh dan penakut? Raja menatap keledai itu dari jauh. Tidak sama sekali. Dia seperti singa kecil. Abu Nawas tersenyum. Itulah Baginda. Saya tidak bisa mengubah tubuhnya menjadi singa, tapi saya bisa membuat keberaniannya seperti singa. Keledai ini saya latih berhari-hari agar tidak takut pada apapun. Saya ajari dia suara, sikap, dan keberanian. Ketika hewan bodoh diberi keberanian, orang-orang akan melihatnya seperti singa. Raja terdiam. Para prajurit terdiam. Seluruh ruangan terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Baginda, yang berubah bukanlah bentuknya, tetapi tingkah lakunya. Banyak orang menilai sesuatu dari tampilan luar, padahal keberanian bisa membuat makhluk kecil tampak besar. Raja perlahan duduk dan menutup muka dengan tangan. Itu artinya, aku sudah tertipu lagi. Aduh Baginda, bukan tertipu, kata Abu Nawas cepat. Lebih tepatnya, diajari cara melihat sesuatu dari sisi lain. Raja menghela napas panjang, lalu tertawa. Abu Nawas, kalau kau bukan rakyatku, sudah kupotong kepalamu. Tapi karena hamba rakyat Baginda, begitulah adanya, jawab Abu Nawas sambil membungkuk. Raja akhirnya bangkit dan berkata, Baiklah, aku akui. Kau berhasil mengubah keledai ini menjadi singa dalam pandangan semua orang. Itu cukup. Bawalah keledai ini pulang. Anggap saja hadiah. Abu Nawas mengangguk senang. Tapi ketika ia keluar istana sambil menarik keledai itu,
keledai tersebut tiba-tiba kembali bertingkah seperti semula. Bodoh, malas, dan berjalan lambat sekali. Abu Nawas menepuk kepalanya. "Hei keledai, kau ini baru saja jadi singa di depan raja. Minimal bertingkahlah sedikit gagah." Keledai itu malah kentut keras. Abu Nawas menggeleng-geleng. "Baiklah, setidaknya kau telah membantu saya mendapatkan hadiah." Dan ia pun berjalan pulang. Sejak hari itu, rakyat Baghdad sering mengulang cerita ini. Bukan karena Abu Nawas benar-benar punya kesaktian, tetapi karena ia bisa membuktikan satu hal. Kadang-kadang yang membuat orang tampak seperti singa bukan tubuhnya, tetapi bagaimana ia membawa dirinya. Dan Abu Nawas selalu membawa dirinya seperti orang yang tidak pernah salah. Padahal, ya begitu-begitu saja. Abu Nawas gagal menjadi prajurit istana. Orang-orang Baghdad pada masa itu sedang gempar oleh satu hal yang tidak biasa. Bukan karena wabah, bukan karena pedagang rempah datang terlambat, dan juga bukan karena harga kambing naik. Semuanya geger karena ada kabar bahwa Abu Nawas ingin menjadi prajurit istana. Tentu saja, bagi yang mengenal Abu Nawas, berita itu terdengar seperti berita bahwa kucing ingin menjadi penjaga kebun. Tidak masuk akal, tapi begitulah. Kadang dunia memang suka bercanda. Kabar ini pertama kali terdengar dari seorang penjaga gerbang istana. Ia melihat Abu Nawas datang dengan langkah percaya diri, membawa sebatang kayu panjang yang ia sebut calon tombak. Penjaga itu malah hampir tersedak tertawa. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan membawa kayu seperti orang mau memperbaiki atap?" "Ini bukan kayu biasa," jawab Abu Nawas dengan wajah serius. "Ini persiapan. Hari ini aku mendaftar sebagai prajurit istana." Penjaga itu memandangnya dari atas sampai bawah. Pakaian Abu Nawas tidak ada yang cocok dengan prajurit. Sandalnya pun tidak sama kari kiri. Dan wajahnya, wajah yang lebih cocok untuk menipu raja ketimbang menjaga raja. Namun, Abu Nawas tetap melangkah masuk setelah mendapat izin. Sesampainya di lapangan pelatihan, para prajurit sedang berbaris gagah. Mereka memakai baju zirah, pedang mengkilap, dan tubuh mereka tegap seolah setiap hari mengangkat kambing dewasa sebagai olahraga. Abu Nawas berdiri di samping mereka. Letnan pelatih menatapnya lama, sampai urat lehernya terlihat. "Abu Nawas, kau mau jadi prajurit? Kau yakin?" "Yakin. Aku datang dengan keberanian dan kekuatan yang luar biasa." "Kekuatan apa luar biasa?" tanya Letnan. "Tentu saja, aku bisa mengangkat beban yang tidak dilihat orang lain." "Beban apa?" "Beban hidup." Para prajurit langsung tertawa pecah. Letnan menepuk wajahnya sendiri. "Baiklah," katanya. "Kalau kau benar-benar ingin jadi prajurit, kau harus ikut ujian." Abu Nawas mengangguk mantap, padahal ia sendiri tidak yakin apa yang menunggunya. Ujian pertama adalah lari keliling lapangan. Para prajurit berlari seperti angin, debu berterbangan, kuda pun mungkin kalah cepat. Sementara Abu Nawas, baru 5 langkah sudah terengah-engah. Letnan berteriak, "Abu Nawas, kau baru mulai tapi sudah seperti nenek-nenek kehabisan napas." "Aku bukan kehabisan napas, aku sedang menghemat napas." "Sejak kapan napas bisa dihemat?" "Kalau bisa uang dihemat, kenapa napas tidak? Aku ingin tahan lama." Letnan menutup mata, menyesal membuat pertanyaan. Abu Nawas akhirnya mencapai garis akhir ketika semua prajurit sudah selesai minum air dan istirahat. Ia datang sambil tersenyum bangga, seperti juara lomba. "Bagus," kata prajurit lain sambil menertawakan. "Kalau ada lomba lari paling lambat, kau pasti juara." "Aku memang sengaja lambat, agar tidak menimbulkan angin kencang yang merusak rambutku." Letnan menyuruh semua diam, karena kalau diteruskan, ia bisa marah atau pingsan. Ujian kedua adalah angkat pedang besar. Para prajurit mengangkat pedang dengan satu tangan, seolah itu hanya kayu ringan. Abu Nawas mencoba mengangkat pedang itu. Tapi baru diangkat sedikit, langsung jatuh mengenai kakinya sendiri. "Aduh!" teriaknya. "Ini pedang bukan senjata, ini penghinaan terhadap kaki manusia." Letnan mendekat. "Abu Nawas, itu baru pedang standar prajurit. Kalau standar seperti itu, benar-benar tidak standar untuk tolang saya."
Coba kau angkat lagi. Tidak bisa. Kenapa? Kaki saya sedang berjaga-jaga agar tidak dihina kedua kalinya. Letnan ingin memarahi Abu Nawas, tapi prajurit lain sudah tertawa tak karuan. Ujian angkat pedang langsung dinyatakan gagal. Ujian ketiga adalah berkelahi 1 lawan 1. Letnan memanggil prajurit paling kecil badannya, supaya Abu Nawas tidak langsung roboh. Tapi prajurit kecil itu tetap saja lebih kuat dari 5 kambing jantan. Pertarungan dimulai. Prajurit itu menyerang. Abu Nawas langsung menghindar. Ia tidak menyerang balik. Ia hanya berlari memutar dan memutar dan memutar. Sampai prajurit itu bingung dan berhenti mengejar. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" "Aku menggunakan strategi paling kuat." "Strategi apa itu?" "Strategi bertahan hidup." Letnan menghela napas panjang sekali. Ini bukan ujian lari keliling prajurit kecil. Ini ujian bertarung. Tapi kalau aku bertarung, aku bisa kalah. Kalau kalah, aku tidak lulus. Tapi kalau aku berlari, aku tidak kalah. Jadi, secara logika, aku menang. Semua prajurit bingung. Letnan mulai merasakan pusing. Akhirnya ia memutuskan menghentikan ujian. Ujian terakhir adalah ketangkasan memanah. Para prajurit memanah tepat sasaran. Mereka membuat lingkaran tepat di tengah papan. Abu Nawas mengambil busur. Tangannya gemetar karena tidak biasa. Ia menarik tali busur, tapi saat ia lepaskan, panahnya melesat ke arah yang tidak terduga, ke belakang. Panah itu menancap pada sandal seorang prajurit yang sedang minum air. Prajurit itu menjerit. Semua prajurit tertawa sampai terjungkal. Letnan memukul dahinya sendiri. "Abu Nawas, itu arah yang salah." "Arah itu relatif," jawab Abu Nawas. "Yang penting panahnya menancap. Tapi bukan di sasaran, tetap saja menancap. Artinya, aku berbakat." Letnan sudah tidak bisa bicara lagi. Ia duduk memegang kepala. Akhirnya, Raja Harun al-Rasyid yang kebetulan mendengar keributan, datang ke lapangan. Ia melihat Abu Nawas berdiri di tengah kekacauan. Sandal prajurit yang tertembus panah, prajurit kecil yang masih pusing karena dikejar Abu Nawas, pedang yang berguling di tanah, dan Abu Nawas sendiri yang tersenyum seolah sebuah baik-baik saja. Raja menatap Letnan. "Apa yang terjadi di sini?" "Baginda, Abu Nawas ingin menjadi prajurit." Raja langsung tersedak tertawa. Abu Nawas menjadi prajurit, dunia belum siap untuk itu. Abu Nawas mendekat sambil tersenyum. "Baginda, bukankah menjadi prajurit itu membela kerajaan? Dan aku selalu membela Baginda dengan cara yang unik." Raja memegang bahunya. "Abu Nawas, andai aku mempunyai 1000 prajurit dengan kemampuanmu, kerajaan ini mungkin sudah hilang dari peta." Semua prajurit tertawa keras. Raja melanjutkan, "Mulai hari ini, aku resmi melarang Abu Nawas menjadi prajurit." Abu Nawas mengangguk. "Bagus juga, Baginda. Saya sebenarnya takut baju perang akan merusak penampilan saya." Raja menepuk dahinya sambil tertawa. "Pulanglah, Abu Nawas. Kalau kau ingin melindungi kerajaan, lakukan saja dengan cara yang biasa. Membuatku pusing." Abu Nawas membungkuk hormat,
lalu berjalan pergi dengan bangga seolah ia baru saja memenangkan kejuaraan. Dan sejak hari itu, seluruh istana sepakat bahwa satu-satunya hal yang lebih berbahaya daripada prajurit yang buruk adalah Abu Nawas yang mencoba menjadi prajurit. Gara-gara sering dimarahi istri, Abu Nawas mengarang cerita konyol. Baghdad pagi itu cerah, tapi rumah Abu Nawas sama sekali tidak cerah. Bahkan burung-burung yang biasanya berkicau di atap rumahnya memilih pindah ke rumah tetangga karena tidak tahan mendengarkan suara istri Abu Nawas yang sedang marah lagi. "Abu Nawas!" teriak istrinya dari dapur. Suaranya bergema seperti komando pasukan. "Kau bilang mau beli sayur untuk makan siang. Kenapa yang kau bawa malah 2 batu bulat?" Abu Nawas berdiri di depan pintu sambil memegang 2 batu besar yang ia temukan di pinggir jalan. Ekspresinya seperti kambing yang tertangkap sedang mencuri tanaman Pak Tani. "Aku kira batu ini bisa berguna." "Berguna apa? Membuatku tambah marah?" Tetangga yang melewati depan rumah berpura-pura tidak mendengar, padahal mereka menahan tawa. Semua orang tahu kalau istri Abu Nawas marah itu bukan main-main. Suaranya bisa membuat ayam berhenti bertelur dan kucing berhenti mengeong. Abu Nawas tahu kalau ia tinggal beberapa detik lagi dari ceramah panjang. Jadi ia cepat-cepat keluar rumah dengan alasan ingin mencari udara segar. Padahal udara segar itu hanya alasan agar ia bisa kabur sebelum kena semprot. Ia berjalan sendirian di jalanan Baghdad sambil memeluk batu. Ia menghela napas panjang. Hidupku. Kalau bukan raja yang bikin masalah, ya istriku sendiri. Seorang pedagang kurma yang mengenalnya bertanya, "Abu Nawas, wajahmu seperti roti gosong, ada apa?" Abu Nawas mengangkat batu itu. "Aku dimarahi istriku." "Itu mah kabar lama, yang baru apa?" Abu Nawas makin lesu. Sudah biasa rupanya ia dianggap berita basi. Ia duduk di bawah pohon kurma besar yang sering ia jadikan tempat merenung. Ia menatap batu di pangkuannya, lalu menatap langit, lalu menatap orang-orang. "Aku harus cari cara agar istriku tidak selalu memarahiku," gumamnya. Ia berpikir keras sampai keningnya hampir berlipat 3. Lama-lama muncul satu ide liar yang terlihat berbahaya tapi sangat sesuai dengan gaya Abu Nawas. "Aha, aku akan membuat cerita. Bukan sembarang cerita, cerita yang begitu konyol sampai istriku rupa marah." Ia berdiri dengan semangat, kemudian memanggil warga sekitar. "Hei semua, berkumpullah. Aku punya kisah paling konyol sepanjang umur manusia." Anak-anak langsung datang. Para pedagang menutup lapak sebentar. Para bapak duduk melingkar sambil menyeringai. Hampir semua orang Baghdad tahu kalau Abu Nawas mau bercerita pasti ada masalah besar yang ia coba selamatkan. Abu Nawas berdiri di atas sebuah peti kayu, mengangkat 2 batu yang tadi membuatnya hampir kena semprot. "Kalian pasti penasaran kenapa aku membawa batu ini," katanya. Orang-orang mengangguk. "Ini bukan batu sembarangan, ini batu ajaib dari langit." Orang-orang langsung saling pandang. "Batu langit? Sejak kapan langit punya pabrik batu? Tolong jelaskan Abu Nawas." Abu Nawas berkata dengan nada meyakinkan, "Setiap malam, kedua batu ini terbang ke angkasa. Satu menjaga gerbang awan, satu menjaga pintu bintang." Anak-anak bertepuk tangan. Orang dewasa mulai tertawa kecil. "Namun tadi malam," lanjutnya, "kedua batu ini turun ke bumi dan berbicara padaku." "Ya, berbicara." Suaranya lembut seperti suara sandal jatuh. Warga mulai tertawa lagi. "Dan mereka memberiku pesan penting. Pesan ini sebenarnya rahasia langit, tapi aku sebagai rakyat yang peduli dengan ketentraman rumah tangga ingin membagikannya kepada kalian." Orang-orang semakin penasaran. Pesannya begini, kalau ada istri yang terlalu sering marah, maka setelah mati kelak, ia akan berubah menjadi raket pengusir awan. Tawa meledak di seluruh taman. Ada yang sampai terbatuk,
Ada yang memegang perut, ada yang jatuh duduk. Abu Nawas makin bersemangat melihat tanggapan mereka. Dan raket pengusir awan itu bukan raket biasa. Dia bisa mengejar awan pemalas yang tidak mau turun hujan. Kalau istrinya marah sedikit saja, awan langsung kabur. Ia menirukan suara awan. Aduh, tolong, dia marah lagi. Ayo cepat turun hujan sebelum ia datang. Kerumunan tertawa lebih keras. Bukan hanya itu, lanjut Abu Nawas sambil menggoyang-goyang batu di tangannya. Kalau istrinya sering sekali marah, ia bisa berubah menjadi meriam penggiring petir. Abu Nawas menirukan suara petir. Ampun, ampun, jangan marah Bu, kami akan menyambar sesuai jadwal. Tawa pecah sampai beberapa pedagang jatuh dari bangku. Namun, setelah tawa menggelegar hampir 1 menit, suasana mendadak hening. Seseorang berdiri di belakang Abu Nawas. Seseorang dengan tatapan seperti mau memotong semangka tanpa pisau. Seseorang yang sangat ia kenal. Istrinya. Ia berdiri dengan tangan terlipat, alis naik setengah senti dan napas berat. Jadi, aku ini rakat dan meriam menurutmu Abu Nawas? Orang-orang langsung panik. Ada yang mundur pelan, ada yang memegang perut, ada yang jatuh duduk. Abu Nawas makin bersemangat melihat tanggapan mereka. Istriku, cintaku, permataku, kau salah paham. Oh, begitu. Lalu jelaskan. Yang tadi itu bukan menghina, itu pujian. Pujian macam apa itu? Pujian bahwa engkau adalah wanita paling kuat, paling berani, paling disegani, bahkan oleh awan dan petir. Penonton menahan tawa sampai pipi mereka gemetar. Abu Nawas menambahkan, orang marah karena kuat dan engkau adalah sangat kuat. Para penghuni langit pun menghormatimu. Istrinya mulai bingung. Apa betul begitu? Tentu, lihat saja, orang-orang saja takut kalau engkau marah, apalagi awan. Penonton cepat-cepat mengangguk. Benar, betul sekali, kami juga takut. Istri Abu Nawas mulai melunak. Ia menatap suaminya dengan mata setengah curiga, setengah puas. Baiklah, katanya. Tapi mulai sekarang, kau harus pulang tepat waktu dan jangan membuatku marah tanpa sebab. Abu Nawas langsung mengangguk cepat-cepat. Siap istriku. Istrinya kemudian pulang dengan langkah penuh wibawa. Begitu ia hilang dari pandangan, semua orang langsung tertawa meledak-ledak. Abu Nawas menyekat keringat. Oh, hampir saja aku jadi debu. Bagaimana kau bisa selamat dari amukan istri seperti itu? Tanya seorang pedagang. Abu Nawas mengangkat kedua batu itu. Dengan kreativitas kawan, kalau tidak bisa melawan kemarahan istri, alihkan dengan cerita konyol. Semua orang tertawa. Abu Nawas pun berjualan pulang sambil mengusap kedua batu itu. Hari ini kalian menyelamatkan nyawa, wahai batu langit palsu. Ia tersenyum bangga. Kadang solusi rumah tangga bukan logika, bukan uang, bukan kekuatan. Kadang cukup cerita konyol yang meledakkan tawa dan meredakan badai. Dan kalau soal cerita konyol, tidak ada yang bisa mengalahkan Abu Nawas. Dan demikianlah rangkaian kisah penuh kecerdikan yang selalu meninggalkan senyum dan renungan. Semoga kisah-kisah ini terus mengingatkan kita bahwa humor dapat menjadi jembatan menuju pemahaman dan bahwa kecerdikan seringkali ditemukan dalam sikap yang ringan namun tajam. Dengan itu, cerita tentang sosok yang jenaka sekaligus bijak ini pun berakhir. Tetapi jejak hikmahnya tetap dapat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.